Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para asatizah yang kita muliakan, guru kita Kiai Maulana yang kita hormati, ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kumpul dalam rangka mengisi rohani kita dengan membaca Quran. Mudah-mudahan kumpul kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, kalau masalah Ramadan kayaknya dari tahun ke tahun sama aja. Ayatnya sama, hadisnya sama, benar? Betul, Bu? Pasti kalau Ramadan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Yang jadi pertanyaannya pertama, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Siapa pelopor puasa pertama? Ya. Puasa pertama siapa yang mempelopori puasa pertama? Modelnya bagaimana? Ini kan ayat sering dibaca nih. Sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Berarti ada pelopornya. Siapa yang pertama kali mengadakan puasa? Nah, lu pada bengong. Ini ayatnya sama ini kan ya. Inilah kelemahan kita yang sering saya bilang tahu kagak paham. Siapa pelopor puasa? Itu Nabi Musa. Kapan dimulai? Ketika dia selamat dari kejaran Fir'aun. Dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena selamat bertepatan dengan 10 Muharram. Maka umat Nabi Musa melakukan puasa wajib pada setiap 10 Muharram. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Kapan berangkatnya? Bulan Muharram, awal Muharram. Tahun pertama Hijriah. Ketika Nabi sampai di Madinah, dulu namanya Yasrib masih, ya. Sampai di sono baru beberapa hari Nabi menemukan orang Yahudi lagi puasa. Ini kudu tahu dulu nih sejarahnya nih. Ya. Apalagi tadi Ustaz Maulana bilang banyak ustazah, saya lebih senang nih. Ya. Karena berita sampainya jadi kesampai semua. Begitu Nabi sampai ke sono, ada orang lagi pada puasa. Ditanya sama Nabi, puasa apa kamu? Kami puasa Muharram. Apa itu puasa Muharram? Karena bersyukur Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Nabi langsung spontan. Apa kata Nabi? Aku lebih mulia memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Maka mulai hari ini umatku kuwajibkan puasa 10 Muharram. Tapi boleh puasa, boleh enggak. Yang kagak puasa bayar fidyah. Cuman enggak dipaksa. Boleh puasa, boleh enggak. Cuman kalau enggak puasa bayar. Apa terusannya kata Nabi? Kalau saja umur saya, ini harus saya sampaikan ini. Ini karena banyak ustazah salah nerangin. Ini gara-gara bacanya sepotong. Apa kata Nabi? Kalau saja umur saya sampai tahun depan, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi,
maka kutambahkan dengan tasu'ah tanggal 9. Ya. Benar nih? Benar. Itu tahun berapa? Tahun pertama Hijriah. Jadi kalau gitu puasa wajib pertama kapan? Buat kita umat Islam. Kapan puasa wajib pertama? 10 Muharram. Jadi kalau ditanya puasa pertama buat umat Islam kapan? 10 Muharram. Sholat wajib pertama buat kita kapan? Tuh kan mandek lagi. Bu, orang bilang puasa sholat wajib pertama 5 waktu. Lihat apa sejarahnya. Nabi waktu Isra ya berangkat dari Masjidil Haram sholat dulu ya. Benar tuh. Sampai Masjidil Aqsa sholat lagi, benar. Sampai langit pertama sholat lagi. Lah kan baru mau naik, itu lagi sholat. Sholat apa? Tuh kan bengong lagi. Kan baru mau Isra tuh. Baru mau ngambil perintah sholat yang 5 waktu. Lah Nabi berangkat sholat dulu kan. Nah itu sholat apa? Tuh kan. Bu, ini ngaji aja deh ya. Nggak usah ceramah, ngaji aja. Biar enakan dikit. Sholat yang wajib pertama buat kita umat Nabi Muhammad, sholat tahajud. Kapan dimulainya? Ketika turun ayat kedua. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Pada turun ayat itu maka mulai wajib buat Nabi dan umatnya sholat tahajud. Alhamdulillah. Setelah Nabi Isra Mi'raj datang sholat 5 waktu, maka status tahajud menjadi sunnah. Karena sudah ada yang 5. Baik. Puasa wajib yang pertama 10 Muharram sebelum datang Ramadan. Paham nih? Yang pertama wajib Muharram. Tahun kapan? Tahun pertama Hijri. Tahun kedua Hijriyah turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena turun ayat puasa, maka status Muharram menjadi Alhamdulillah. Jadi yang pertama wajib Muharram, datangnya Ramadan maka status Muharram menjadi sunnah. Cuman banyak yang salah nerangin begini. Kata Nabi, andai saja umur saya sampai tahun depan, saya tambahin tasuah. Ada yang nerangin begini, karena Nabi keburu meninggal, maka tidak ditambahin tasuah. Ini salah kaprah neranginnya. Nabi tinggal di Madinah masih 13 tahun, meninggal dari mana? Orang masih 13 tahun. Itu hadis namanya husnuzon. Ya kalau umur saya sampai mas saya umroh begitu. Bahasanya enggak pasti gua umroh. Enggak. Sama nabinya ngomong gitu. Kalau umur saya sampai, benar enggak? Ternyata lewat malah. Ini hadis bukan artinya Nabi umurnya enggak sampai. Karena sudah datang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Tuh, paham nih? Ini saya agak ragu di speaker nih karena kurang jelas. Karena keterangan ini harus keterangan benar. Baik, masuk kepada hadis. Apa kata Nabi? Puasa Ramadan ini adalah imanan wahtisaban. Apa Bu? Imanan. Kalau iman pasti, ihtisab penuh perhitungan. Apa yang dihitung? Pakai ilmu. Apa ilmunya? Satu, ilmu puasa dulu. Pertama niat. Niat terbagi berapa? Ayo.
Ini saya makanya harus kayak jelas nih pekernya. Ngerinya tadi nangkapannya jaga beda nih. Karena ilmu ya. Baik. Niat terbagi berapa? Saya berdiri aja dah. Karena ngaji. Bu, niat terbagi berapa? Atau tuh kan? Niat itu ada mutasil, ada munfasil. Niat itu ada yang nyambung, ada yang putus-putus. Ini harus tahu dulu nih. Kayak sholat niatnya nyambung. Saya sholat niat sholat Zuhur 4 rakaat nyambung sekaligus 4. Ada resikonya nggak? Ada. Karena niatnya sekaligus 4, saya niat sholat Zuhur 4 rakaat. Karena niatnya sekaligus 4, maka di mana aja batal jadi batal semua. Rakaat pertama sah, rakaat kedua sah, rakaat ketiga batal. 1, 2 jadi sah apa batal? Karena niatnya sekaligus. Paham nih? Ibu, taruhlah kita sekarang puasa yang keberapa? Yang kelima, taruhlah gitu ya. Yang udah kelima, kemarin udah berapa hari? Yang kemarin sah, tahu-tahu hari kelima batal. Yang 4 sah apa batal? Ada sambungan gak ini? Sama gak tadi mas sholat? Awas, niat waktu nih, biar gampang dulu. Berarti kalau puasa mah kemarin sama sekarang sama besok kagak ada sambungannya, betul? Ada nggak? Ada nggak? Namanya munfasil. Apa munfasil? Oleh karena sholat puasa itu mutasil, putus-putus, maka niatnya wajib tiap malam. Awas. Kalau niatnya sebulan, hati-hati. Ibu niat puasa, saya niat puasa sebulan, 15 hari sah, ke-16 batal. Lah kesono batal semua. Lu niatnya sekaligus. Paham nih? Paham nih? Hati-hati nih, hati-hati. Kayak tadi sholat, niatnya sekaligus 4. Rakaat ketiga salah, maka 1, 2 menjadi niat puasa sekaligus. Saya niat puasa sebulan penuh, 15 hari sah, ke-16 batal. Berarti yang 15 hari batal semua, lu niatnya sekaligus. Paham tuh? Paham? Awas, niatnya kudu atu-atu tiap malam, karena dia munfasil, niatnya keputus-putus, betul? Awas, ada yang sok-sokan begini, Ustaz saya niat sekaligus, kenapa? Jaga-jaga begitu ya, jaga-jaga takut-takut di tengah-tengah lupa gitu ya. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada nggak yang ngomong gitu? Pertanyaan saya gampang Bu, emang ada ibadah jaga-jaga? Emang boleh Bu? Ibadah pakai jaga-jaga boleh? Lah kalau boleh enak, sekarang aja kita sholat subuh rame-rame nyok. Jaga-jaga takut lupa. Boleh nggak begitu? Nggak ada ibadah jaga-jaga. Jangan main akal. Ya, udah niat tiap malam. Aduh, 1. Apa tuh? Niat. 2, sahur. Sahur apaan sahur? Sahur. Ini masih sekitar puasa nih. Sahur apaan sahur? Makan malam ya. Jadi kalau anak-anak tuh ke jam 3 keliling bawa-bawa beduk, sahur, sahur. Berarti makan gitu. Ayo lo. Ini ngajinya kudu bener nih, ayo. Itu ketiga sahur, itu bangun apa makan? Nah tadi lu kata makan. Ayo lo. Awas nih. Sahur itu bukan makan. Sahur itu bangun. Kalau sahur artinya makan, bahaya. Ayo kita lihat hadisnya. Tasaharu fa inna sahuru barakatun. Pernah dengar? Kata Nabi, sahurlah kalian
Karena sahur berkah. Yuk kita artiin sahur sama makan. Makanlah kalian karena makan berkah, gitu kan? Lah kalau saya udah kenyang, nggak usah makan, nggak dapat berkah, ngapain hidup? Oh, saya maksain makan, muntah, berkah dari mana? Ayo. Berarti sahur apaan? Bukan makan. Sahur itu bangun, lihat ayat Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika menjelang subuh mereka bangun dan istighfar. Jadi sahur itu bangun sebelum subuh. Yang penting bangun. Kalau udah bangun rasanya lapar, makan. Nggak lapar, jangan makan. Yang penting bangun. Lah kenapa kok bangunnya berkah? Lihat hadis lain. Rakaatainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Bangun, lu Uber tuh qobliyah subuh, itu yang berkah. Ini mah bangun makan, habis makan tidur ya. Di masjid azan, Allahu Akbar, anaknya bangunin, mak, udah azan, kata emaknya, baru azan belum qomat, begitu. Kapan 2 rakaatnya? Ayo, makan apa bangun? Bangun apa makan? 2 tuh. Apa lagi? Sahur. Buka puasa. Buka puasa. Begitu beduk, doa dulu, makan dulu. Doa dulu, makan dulu. Apa doanya? Allahumma, yang suruh ngajarin doa makan Allahumma lakasum itu siapa? Ayo lo. Bu, ibu kalau dari dulu diajarin doa makan apaan? Allahumma barik lana kan? Emang ibu pernah belajar begini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Pernah ada kalimat di luar bulan puasa? Ayo. Dari dulu kan kita baca doa, diajarin doa makan Allahumma, mau bulan puasa, mau di luar puasa, tetap barik lana. Ngapa masuk bulan puasa jadi lakasum tuh? Ayo. Yang suruh robah siapa? Oh, ini masih sekitar puasa nih, ilmu puasa nih, ihtisaban. Ustadz, bulan puasa, bulan puasa bulan berkah. Kalau bulan berkah tambahin doa apa buang doa? Mestinya kalau bulan berkah tambahin doa apa buang doa? Lah ngapa dibuang? Yang nyuruh buang siapa? Bu, lakasum tuh bukan doa buka puasa. Lakasum tuh doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan mau minum tetap barik lana. Ngapa jadi lakasum tuh? Nih lihat, gitu beduk. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Minum, habis minum baru lakasum tuh. Ini mah belum minum, air masih di meja. Wa ala rizkika abtor tuh. Atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Lah belum, kan belum minum belum. Pakai nambah lagi doanya, zahaba somau, telah hilang sirna haus daga. Hilang dari mana, lu belum minum? Ayo. Untung hari ini datang, kalau kagak bablas sampai mati. Lakasum tuh mau kemana? Ini masih sekitar puasa. Ini belum kemana-mana. Masuk ke zakat fitrah. Ini ilmu puasa dulu dah. Bu, jangan nyari pahalanya yang gede-gede dulu, yang ini dulu, ilmunya dulu dah. Ya, masih banyak pada beleleran. Bu, kata Imam Syafi'i,
Zakat fitrah itu wala tasihu biqimatihi. Zakat fitrah nggak boleh diduitin. Wajib pakai makanan pokok, beras. Berapa ukurannya? 3,5 liter. Kata siapa tuh? Kata siapa? Imam Syafi'i. Berapa berasnya? 3,5 liter. Kata Imam Syafi'i berasnya 3,5. Boleh diduitin nggak? Menurut Syafi'i nggak boleh. Wajib makanan pokok. Satu. Atu-atu nih. Nih ngajinya kudu atu-atu. Biar jelas. Saya ulang lagi. Menurut Imam Syafi'i, zakat fitrah nggak boleh diuangin, betul? Harus pakai ukurannya berapa? 3,5 liter kata Imam. Kata Imam Malik, Imam Hanafi boleh pakai duit. Kata Imam Hanafi boleh pakai berapa Imam ukurannya? 4,5 liter. Jadi kata Imam Hanafi boleh pakai duit, ukurannya berapa ukurannya? Hati-hati, zaman sekarang orang terbalik. Bayarnya pakai duit, pakai Imam Hanafi, ukurannya 3,5 liter. Lu ngaji di mana? Ayo, pelan-pelan nih, sengaja saya pelan-pelan biar ngajinya bener. Taruhlah beras 10.000, gampangnya ya. Bener. Oh, saya mau pakai beras, mau pakai duit, nggak apa-apa. Ngitungnya 45.000. Jangan ngitungnya 35. Lah kalau 35 duitnya pakai Hanafi, ukurannya pakai Syafi'i. Lu ngikut yang mana? Banyak gak begini? Banyak gak begini? Sengaja saya pelan-pelan biar ngajinya tuntas. Karena saya tertarik tadi. Ustaz Maulana bilang banyak ustazah, biar nerangin ke kampungnya jadi sama. Ini kelemahan kita ngaji kurang ikut-ikutan. Bener? Wah, itu. Dah sampai buka puasa, sampai zakat fitrah. Saya kasih ilmu satu lagi dah. Ada hadis yang kelihatannya rugi, tapi dibanggain sama kita. Kelihatannya rugi tapi dibanggain. Apa? Sering denger nih. Qad ja'akum sahrun mubarakun tuftahu abwabal jinan wa tughlaqu abwabal jahim wa tughallu bihi sayatin. Ya. Kata Nabi, bulan puasa datang, sorga dibuka gitu ya. Neraka ditutup, setan diikat. Ini kira-kira untung apa rugi? Hah? Untung apa rugi? Sorga dibuka, neraka ditutup. Rugi apa untung? Rugi. Lah untung dari mana? Kalau bulan puasa sorga dibuka, berarti sebulan dibuka, 11 bulan ditutup. Rugi kita. Ayo lo, ayo lo. Ayo. Kalau neraka ditutup sebulan, 11 bulan dibuka, lah rugi kita. Rugi apa untung nih? Nih hadis sering mati baca nih. Ya, telah datang bulan berkah, sorga dibuka. Lah kalau sorga dibuka sebulan, berarti 11 bulan ditutup, lah rugi gitu ya. Neraka ditutup, sebulan ditutup, 11 bulan, lah rugi lagi gitu lah. Lah bagaimana sih ini hadis? Ayo lo. Hadisnya salah nggak Ustadz? Enggak. Yang salah menafsirkannya. Sorga yang dimaksud bukan sorga beneran. Pintu sorga ada berapa? Ayo, pintu sorga ada berapa? Berapa? 8. Saya buka dah, ada berapa? 8. Ya, pintu sorga ada. Itu di bulan puasa itu pintu sorga kebuka semua. Satu, namanya pintu sholat.
Tadi surga ada namanya pintu sholat. Lihat bulan puasa saking terbukanya, sholat sunnah sampai kayak wajib. Bener nggak kira-kira? Ibu-ibu nih kalau ngantri mau sholat habis sholat maghrib tuh pakai gelar sejadah, tuh mau nguber sholat jamaah isya apa terawih? Ayo dah, niat dari rumah terawih apa isya tuh? Terawih. Bener. Padahal terawih sunnah apa wajib? Diuber-uber saking terbukanya tuh surga. Betul. Wow, kantor-kantor kalau Ramadan begini, wow, sholat jamaah penuh. Sampai ogah ketinggalan. Kenapa? Saking surga, bab sholatnya dibuka, itu orang sholat sampai nggak mau ketinggalan. Bener nggak? Apalagi pintu surga yang kedua, babus sodakoh. Ya Allah, bulan puasa memang bener surganya dibuka. Orang kagak yang pelit bulan puasa. Bener. Kotak amal hari Jumat meningkat. Yang tadinya 1.000, 5.000. Bener. Yang dulunya nggak ada takjil, begitu bulan puasa ada takjil. Bener. Ada buka puasa pertama. Itu saking terbukanya orang demen banget sama sedekah. Bener nggak? Bener nggak? Yang pelit aja ogah. Bener. Apalagi babul sedekah, babul birro. Ada namanya pintu sorga yang namanya pintu bakti sama orang tua. Masya Allah, ampenya nggak pernah ngelongok kuburan dilongok. Bener ya? Ya Allah, tadinya mah cuek banget ya. Begitu mau puasa tengokin dua-duanya ya. Padahal mah tadinya kagak pernah diterima. Kenapa? Babul biru, bab bakti sama orang tua. Orang yang katanya udah kemana-mana sampai kangen, ya Allah gue pengen pulang, pengen ziarah. Tuh saking terbukanya pintu sorga. Bener nggak? Bener nggak? Pintu neraka ditutup. Ya Allah, ama bohong rada ogah sekarang. Bener nggak? Tuh saking neraka. Pagi-pagi ada ngomong, si Anu ya begini, jangan nyeritain orang kita lagi puasa, ntar malam aja, begitu. Bener, nyeritain orang takut nih mulut, nenangga kita ogah. Bener, mendingan kita kayak tadi daripada gue nenangga, mendingan gue baca Quran, mendingan gue zikir. Kenapa? Saking pintu neraka ketutupnya tuh, yang begitu hilang. Bener. Apalagi yang namanya bab-bab yang lain, Masya Allah. Dan yang terakhir kata Nabi, semua setan diiketin. Bener apa setan diikat? Bu, emang bener apa setan diikat? Kalau setan diikat kok banyak yang kagak puasa ya? Berarti setannya kelepas tuh. Iketannya kurang kenceng. Bu, Nabi kalau janji nggak pernah bohong. Bulan puasa, setan diikat, pasti diikat. Lah, kok banyak setan diikat, banyak yang nggak puasa? Karena Nabi nggak pernah janji bulan puasa nafsu diikat, nggak ada tuh. Pernah denger nggak? Ada nggak? Nggak ada. Setan diikat, nafsu dilepas. Jadi yang godain kita bukan setan, nafsu. Cuman kita aja suka ngatain setan, padahal setannya kita. Lu nyeritain orang begitu banget. Iya, gue lupa gue digodain setan. Kata setan kan gue diikat. Berarti lu setannya. Jadi setan diikat, nafsu kalau gitu yang enak bulan puasa diikat nafsu apa setan? Nafsu apa setan? Nafsu. Setuju? Setuju kalau nafsu diikat? Mati bareng kita. Lah kalau nafsu dikit bisa mati bareng. Giliran maghrib makan enggak nafsu. Nah, 4 hari mati kita. Udah bener Allah ikat setannya. Lah kalau bulan puasa nafsu diikat, kesiangan pengantin baru. Nah, malam-malam bang kagak nafsu lah. Udah bener ya.
Oleh karena itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masih banyak lagi misalnya ya. Nanti kita kaji lagi. Apa sebenarnya fadilah Ramadan yang terbanyak? Kenapa begitu hebatnya Ramadan? Apa yang menjadikan famu shaimin indallah atibu min rihil misik? Sampai ada kalimat apa? Asyam wal Al-Quran wasyam yarfa'an li abdi yaumil qiyamah. Nanti Al-Quran bisa memberikan syafaat. Mana lebih hebat syafaat Quran dengan syafaat Nabi? Di mana ketinggian syafaat Nabi? Di mana ketinggian syafaat Rasul? Al-Quran. Ini nanti kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal. Sekalian sekedar ini karena ada waktu beberapa menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya, baik persoalan tadi ataupun yang lain. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Untuk sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ada bertanya? Ya di luar tema ataupun ya kajian tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi tentang puasa, diwajibkan atas kamu seperti diwajibkan sebelum orang-orang diwajibkan sebelum ya, maksud saya puasa yang pertama diwajibkan itu bulan Muharram, berarti di zamannya Nabi Musa, sedangkan orang-orang terdahulu itu sudah puasa apa belum? Itu aja sih Ustaz. Yang namanya puasa itu modelnya macam-macam. Kalau orang-orang Hindu namanya mati geni. Ya, mati geni. Tahu mati geni, Bu? Di rumah nggak boleh masak, nggak boleh ada api, tapi makan boleh. Jadi sebelum acaranya kita udah masak duluan. Model puasanya begitu, namanya mati geni. Paham? Di rumah nggak boleh nyalain lampu, nggak boleh ada api, nggak boleh masak, tapi makan boleh. Makan mah boleh, yang nggak boleh nyalain. Itu model puasanya. Model puasa dari kita ini dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, tidak makan dan tidak minum, itu adalah dipelopori oleh Nabi Musa. Jadi pelopor puasa yang pertama adalah Nabi Musa. Itu yang dimaksud dengan kama kutiba ala ladina min qablikum. Siapa min qablikum sini? Nabi Musa. Bagaimana caranya? Tadi cuman sehari. Ya. Kalau Nabi Muhammad, nah karena ini sebenarnya panjang. Sepanjang, Bu. Sehingga Nabi dituding, tuh Muhammad ajarannya ngikut saya, ikut Yahudi. Ternyata dia puasa ngikutin kita. Nah barulah turun kutiba alaikumusiyam, dan tata caranya lengkap itu karena gara-gara Nabi dituding ajaran Islam ngikut Yahudi. Karena puasa pertama itu ajaran Yahudi, paham? Ajaran Nabi Musa itu adalah anaknya namanya Yahuda. Ya, nah pengikutnya namanya ajaran Yahudi. Kalau sekarang Yahudi bukan ikutan, sekte. Aslinya tuh Yahuda itu adalah anak Nabi Musa. Ya, jadi yang pertama kali adalah Nabi Musa. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya. Bagaimana cara menasihati anak yang senang main game, setiap hari main game mulu gitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara yang paling sederhana, tega. Bagaimana, ini pertanyaan tahu? Bagaimana caranya berhentiin anak main game gitu ya? Main game. Cara yang pertama tega. Itu harus tuh ya, harus ada tega. Yang kedua ambil, ya enggak? Udah diambil tega deh tuh. Lu mau nangis sih mau kagak gitu ya.
Tapi harus awas. Bapak sama emak kudu sama. Emak ngelarang, bapak ngelarang. Ini kadang-kadang kan terbalik. Bapaknya ngelarang, emaknya boleh. Emaknya boleh, bapaknya ngelarang. Lah kagak nemu. Ya. Nah, tetapi tetap aja ini memang era digitalisasi yang kadang-kadang kita sulit untuk lari. Caranya bagaimana? Cara sederhana, paling dibatasi. Yang kedua dikontrol, ya. Apalagi gamenya nanti ada game online, ya, ada game judi, ya. Yang bahaya itu nantinya adalah game online, ya. Jadi kalau pertanyaannya caranya itu adalah tetap membatasi anak untuk main HP. Itu cara sederhana. Yang penting punya jiwa tega. Kalau punya jiwa kagak tega, kagak mempan. Nangis dikit kasih lagi, nangis dikit kasih lagi. Jadi itu ya. Ini ya. Baik, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya masalah silaturahmi ini dalam puasa. Jadi saya kan punya keluarga besar nih. Jadi kalau sewaktu-waktu ngumpul itu saya suka nggak ngikut. Itu suka dikata-katain tuh, daripada saya banyak ngomongin macam-macam, mending saya di rumah aja. Itu apakah bisa dikatakan memutus silaturahmi kecil apa gimana gitu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi-lagi itu innamal a'malu binniyat. Karena kata Nabi, nahnu nahkumum bidzawahir. Kita ini menghukum manusia kan zohirnya. Masalah batin yang tahu diri sendiri, betul. Jadi tadi pertanyaannya begini, ada kumpul-kumpul keluarga, saya nggak ikut kumpul, takut ngomongin, lebih baik saya nggak kumpul. Apakah itu namanya memutuskan silaturahim? Itu pertanyaan gitu, Bu. Nah, yang bisa menjawab ini silaturahim apa kagak, ini kita sendiri. Niat lu kagak datang apa? Alhamdulillah ya. Kalau emang niat kita ada unsur kepada sesuatu, berarti niatnya nggak benar. Kalau emang benar dia takut ngomongin orang, maka ini namanya pahala. Sama dengan gini, apa bedanya fitnah dengan ghibah? Ayo, apa bedanya fitnah sama ghibah? Kalau fitnah itu sesuatu yang tidak kita bilang iya. Kalau ghibah iya dibilang iya tapi ada unsur kebencian. Awas, Ustadz Maulana nggak ngerokok, saya ceritain, wow Ustadz Maulana mon di rumah aja nggak ngerokok, di mana-mana ngerokok. Itu fitnah, karena dia nggak ngerokok. Saya bilang, sebenarnya dia nggak ngerokok. Saya ceritain sama orang, Ustadz Maulana tuh, dia orangnya kagak ngerokok, karena orangnya tuh pelit. Nggak ngerokoknya bener nggak saya cerita? Tapi cerita saya ada unsur kebencian, itu ghibah. Paham tuh? Padahal benar saya cerita dia nggak ngerokok, bener, nggak salah. Cuman ketika saya cerita sama orang tentang Ustadz Maulana, ada unsur kebencian saya dengan beliau. Maka itu namanya ghibah. Ceritanya bener, ada unsur kebencian, itu ghibah. Kalau ceritanya nggak sama, itu fitnah. Paham tuh? Kayak pilpres. Emang ibu tahu? Emang pernah tahu? Kan kata media, itu timbulnya dua. Kalau nggak fitnah, ghibah. Apalagi bulan puasa, hati-hati. Udah mesti nggak usah, udah biarin amat mau pilpres, siapa kayak yang jadi begini ya. Udah kita nggak usah jadi fitnah, nggak usah jadi ghibah ya. Nah kembali pertanyaan tadi, bahwa itu tergantung kepada kita. Apakah itu menjadi memutuskan silaturahim apa enggak? Ya enggak? Karena itu yang jelas yang tahu kita sendiri. Yang jelas kalau memang niatnya takut ngumpul menjadikan fitnah, itu berpahala. Ya, kalau takut ngumpul karena memang ada unsur lain di balik itu, berarti itu juga dosa. Itu tergantung kita sendiri yang bisa menilai, itu ya. Jadi kita sendiri yang baik. Jadi mana? Yang lebih baik menghindarkan sesuatu yang lebih besar, ya.
Baik, saya rasa ini aja ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.